Penjelasan tentang proses perceraian mulai dari syarat perceraian di pengadilan agama, terus biaya perceraian di pengadilan agama, menggugat cerai suami atau istri bisa kalian simak pada video ini ya. Halo teman-teman menjadi bisa, pada video kali ini teman-teman kita akan membagikan terkait dengan proses persyaratan dalam perceraian di pengadilan agama atau cara menggugat cerai suami ke pengadilan agama atau sebaliknya cara menggugat istri ke pengadilan agama, dari biaya dan persyaratannya secara lengkap ya teman-teman. Dimana dalam hal ini meskipun teman-teman yang menonton video ini ada atau yang mayoritasnya lah ya, gambar mayoritasnya pengen berpisah dengan suami atau berpisah dengan istri, itu percayalah bahwa ada sebuah nasihat dari hadis Nabi dalam agama Islam itu yang berbunyi perbuatan, artinya ini yang berbunyi perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak, dalam kurung itu cerai, yang dikenal dengan cerai. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah teman-teman, pada hal ini juga perceraian dalam pernikahan ini dikhususkan kalau bagi umat Islam itu dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227 itu ada sebuah nasihat terkait dengan kajian tentang perceraian. Meskipun demikian, tentu saja ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan perceraian. Tapi kalau bisa, memang lebih baik mediasi untuk diselesaikan permasalahannya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman menjadi bisa, yang perlu diketahui bahwa sekedar informasi juga bagi kalian, gugatan cerai di pengadilan agama itu dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya maupun sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Gugatan yang diajukan suami kepada istrinya itu disebut dengan permohonan cerai talak, di mana nantinya suami menjadi pemohon dan istri menjadi yang termohon. Sedangkan untuk gugatan cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya itu disebut sebagai gugatan perceraian, di mana nantinya istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Itu teman-teman secara lengkap terkait dengan penjelasan tentang perceraian. Jadi jangan salah dulu, terlebih dahulu teman-teman harus paham bahwa konsep dasar ada istilah yang dikenal dengan gugatan perceraian dan juga permohonan cerai talak gitu teman-teman. Meskipun demikian itu teman-teman, yang juga perlu dipahami bahwa ada syarat dan juga ketentuan untuk mengajukan perceraian ini. Yang pertama itu teman-teman harus punya fotokopi kartu tanda penduduk, atau teman-teman harus punya KTP fotokopi dan aslinya itu dibawa ke pengadilan agama. Itu bagi penggugat dan juga bagi pemohon. Kalau misalnya teman-teman itu berbeda dengan alamat domisili dari KTP itu, teman-teman wajib melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan jika alamat KTP itu berbeda dengan domisili. Nah, selanjutnya untuk syarat yang kedua yaitu membawa fotokopi buku nikah atau duplikat buku nikah. Duplikat foto nikah ini didapatkan ketika buku nikah teman-teman itu hilang atau rusak, atau yang ganti baru itu namanya duplikat buku nikah ya teman-teman. Ini wajib teman-teman bawa. Terus syarat yang ketiga yaitu membawa fotokopi surat izin perceraian dari institusi. Ini dikhususkan bagi pegawai negeri sipil PNS ya, baik misalnya guru, terus pegawai, tenaga pendidik dan lain sebagainya. Nah, ini juga berlaku juga bagi TNI dan Polri, itu harus ada surat izin perceraian dari institusinya. Nah, sedangkan syarat yang selanjutnya yaitu fotokopi surat keterangan gaib dari kelurahan jika suami tidak diketahui keberadaannya minimal 6 bulan ya, minimal 6 bulan. Terus yang kelima itu fotokopi surat keterangan tidak mampu. Ini dikhususkan bagi kalian, bagi penggugat itu, bagi penggugat atau pemohon, bagi penggugat khususnya itu membawa surat keterangan tidak mampu jika
jika penggugat warga tidak mampu atau miskin. Kamu kalau misalnya teman-teman mampu, ya teman-teman nggak usah menggunakan surat keterangan tidak mampu ini. Terus yang keenam yaitu surat gugatan pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama bagian Bos Bakum di pengadilan agama di mana teman-teman berada, baik di kota ataupun yang ada di kabupaten. Nah, dalam hal ini juga teman-teman membawa semua fotokopi persyaratan dilampirkan harus dilegalisir ya, dilegalisir kecuali KTP. Itu teman-teman, itu kalau bisa dimasukkan di dalam map ya, dimasukkan di dalam map gitu. Pengadilan agama dan dalam hal ini tempat domisili hukum yaitu teman-teman misalnya ada sebuah kasus, misalnya nih ya, mengajukan gugatan cerai, istri hendak mengajukan cerai kepada suaminya, maka pengadilan agama yang berwenang untuk memeriksa dan pengadilan agama di mana istri tersebut berdomisili hukum. Domisili hukum dapat dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk gitu ya. Nah, untuk beberapa alasan yang dijadikan istri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada suami itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu suami berbuat zina atau menjadi pemabuk atau penjudi dan lain sebagainya dan sangat sukar atau susah disembuhkan. Terus yang kedua itu suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah karena hal di luar kemampuannya. Terus yang ketiga suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Terus yang keempat itu suami melakukan KDRT, penganiayaan, itu bisa diajukan perceraian. Terus yang kelima suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Terus yang keenam itu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Itu bisa dijadikan alasan kenapa atau menjadi alasan kenapa istri melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Itu ya, mengajukan gugatan cerai, istri mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan tambahan. Nah, tuntutan tambahan ini bisa dilakukan oleh istri, itu seperti tuntutan nafkah, tuntutan hak asuh anak, tuntutan nafkah anak sampai usia dewasa, sampai usia 21 tahun khususnya, terus nafkah idah dan nafkah mut'ah. Nah teman-teman, juga diminta oleh istri kepada hakim agar suami ditetapkan bayar nafkah mut'ah atau hadiah kepada bekas istrinya. Itu merupakan salah satu hak atau dorongan yang bisa diajukan oleh istrinya. Nah teman-teman, untuk biayanya sendiri banyak banget pertanyaan, apa ada biayanya. Nah untuk menghitung biayanya itu tentu siapa yang ingin mengajukan cerai, istri atau suami, lalu domisili tempat istri itu di mana, suami domisilinya di mana. Nah karena kalau misalnya perceraian ini kan ada aturan dan ketentuannya, jadi aturan dan ketentuan itu nantinya akan berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan, apalagi kalau menyewa lawyer, pengacara dan lain sebagainya. Itu teman-teman, mungkin video ini bisa bermanfaat. Semoga saja kalian yang ingin melakukan perceraian bisa dimediasi dan tidak melakukan perceraian. Kalau melakukan perceraian, semoga video ini bisa membantu kalian yang mengalami permasalahan. Terima kasih telah menonton, bye bye.